Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nur Fajriyah. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan antara model OSI dan TCP/IP. 1. OSI layer memiliki 7 buah layer dan TCP/IP hanya memiliki 4 layer. 2. TCP/IP layer merupakan protokol spesifik, sedangkan OSI layer adalah protokol independen. 3. Layer teratas pada OSI layer yaitu application, presentation, dan session. Dipresentasikan ke dalam satu lapisan layer TCP/IP yaitu layer. 4. Semua standar yang digunakan pada jaringan TCP/IP dapat diperoleh secara cuma-cuma dari berbagai komputer di internet, tidak seperti OSI. 5. Perkembangan ISO atau OSI tersendat tidak seperti TCP/IP. 6. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. 7. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. 8. TCP/IP mengombinasikan presentation dan session layer OSI ke dalam application layer. 9. TCP/IP mengombinasikan data link dan physical layers OSI ke dalam satu layer. 10. TCP/IP lebih sederhana dengan 4 layer. 11. TCP/IP lebih kredibel karena protokolnya. Tidak ada network dibangun dengan protokol OSI. Walaupun setiap orang menggunakan model OSI untuk memandu pikiran mereka. 7. Layer OSI. 1. Layer physical. Fungsi physical layer adalah bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. 2. Layer data link. Layer ini menyediakan transfer data yang lebih nyata sebagai penghubung antar media network dan layer protokol yang lebih high level. 3. Layer network. Tugas utama dari layer network adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket data dikirim dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. 4. Layer transport. Layer transport adalah pusat dari mode OSI. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. 5. Layer session. Fungsi 1. Bertanggung jawab untuk membentuk, mengelola, dan memutuskan session-session antar layer di atasnya. 2. Kontrol dialog antar peralatan atau node. 3. Koordinasi antar sistem-sistem dan menentukan tipe komunikasinya. 4. Menjaga terpisahnya data dari banyak aplikasi yang menggunakan jaringan. 6. Layer presentation. Layer presentation dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal translasi dari berbagai tipe dan sinteks sistem. Presentation layer bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. 7. Layer application. Layer application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada suatu komputer dan resources network yang membutuhkan akses padanya. Sekian presentasi saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.